Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Sauda. Saya dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2017, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, di sini saya akan mereview hasil diskusi pada pertemuan kali ini mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania yang diampu oleh dosen Ibu Eko Ribawati MPD. Adapun hasil diskusinya yaitu mengenai perkembangan awal kehidupan masyarakat Maori serta kontak mereka dengan orang-orang kulit putih. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, bagaimana asal-usul bangsa Maori itu sendiri. Yang kedua, kontak bangsa Maori dengan orang kulit putih. Yang ketiga, faktor-faktor yang menarik bangsa Inggris untuk melakukan kolonialisasi di New Zealand. Untuk masuknya bangsa Maori ke New Zealand. New Zealand sendiri atau yang disebut dengan Selandia Baru itu merupakan pulau yang terisolasi sebelum akhirnya ditemukan Polinesia pada sekitar abad 500 Masehi. Kemudian saat itu bangsa Polinesia melakukan migrasi besar-besaran. Namun ternyata dengan kehadirannya migrasi tersebut menimbulkan beberapa konflik dengan suku Maori. Kemudian orang-orang Eropa itu datang ke New Zealand pada abad 830 Masehi. Kemudian kata Maori itu sendiri digunakan bangsa Eropa untuk orang Polinesia yang tinggal di New Zealand itu sendiri. Kemudian ada ciri-ciri dari suku bangsa Maori itu sendiri, yaitu untuk ciri fisiknya merupakan perpaduan antara Polinesia dengan Melanesia. Kemudian memiliki corak rambut hitam, terus hitam yang bergelombang seperti bangsa Polinesia itu sendiri. Nah, karena semakin banyaknya bangsa Eropa yang menetap di Selandia Baru, maka itu menyebabkan sebuah konflik dengan orang Maori. Nah, kemudian dari situ muncul tentang tidak adanya hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah. Maka dari itu, dari pihak Inggris itu merebut secara paksa dan membeli secara murah tanah-tanah bangsa Maori, sehingga orang Maori sendiri kehilangan identitasnya. Kemudian ada faktor-faktor yang menarik bangsa Inggris untuk melakukan kolonialisasi di New Zealand atau di Selandia Baru, yaitu ada dua. Yang pertama, karena dibentuknya New Zealand Company, sama yang kedua dibentuknya New Zealand Association. Nah, pada saat itu kalau yang New Zealand Company itu berawal dari James Cook yang menemukan New South Wales. Kemudian laporan James Cook itu beserta rombongannya mendorong pemerintahan Inggris untuk melakukan kolonialisasi di Selandia Baru itu sendiri dengan tujuan yang banyak, misalnya dari Amerika untuk berdagang dan menyebarkan agama yang mereka miliki. Nah, dengan semakin banyaknya bangsa Eropa yang melakukan migrasi ke Selandia Baru, akhirnya terjadinya kota metropolitan di Selandia Baru pada tahun 1841. Cukup sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul bangsa Maori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.